Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang terhormat Bapak dosen Bapak Fauzi. Perkenalkan, nama saya Herwan Hermawan dari Kelas Ilmu Informasi. Saya ingin mempresentasikan hasil pembuatan studi kelayakan bisnis, yaitu yang bernama Martabak Mesir. Martabak Mesir ini bisnisnya di bidang kuliner. Aspek hukumnya yaitu identitas perusahaan, nama perusahaan Martabak Mesir, jenis usaha kuliner, kegiatan usaha membuat produk makanan, alamat dari perusahaan tersebut, Dusun Kopokulon, RT 010, RW 002, Desa Kelari, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang. Aspek legalitasnya, nama perusahaan Martabak Mesir, bentuk perusahaan pedagang, izin usahanya yaitu 510-570-IX-DS 2019. Inilah logonya Martabak Mesir. Aspek manajemen, direkturnya Hermawan, manajernya Yudi, karyawan produksinya Karyono dan Surya, karyawan kasir dan admin gudangnya Nia dan Jono, karyawan helper dan OB-nya Jaka dan Marjono. Aspek pasar dan pemasaran. A. Pasar sasarannya, yaitu kami melakukan pengamatan terhadap masyarakat sebagai calon konsumen dalam kurun target pasar, sehingga usaha ini memiliki pasar yang jelas. Setiap usaha yang baru mulai memerlukan ketepatan dalam pengambilan keputusan. Jika tidak, maka kegagalan akan muncul dalam usahanya. Yang B. Segmentasi pasar. Ketetapan tersebut dapat diperoleh melalui pendekatan yang sesuai. Salah satunya adalah analisis SWOT. Analisis SWOT adalah mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. SWOT adalah kependekan dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Adapun penjabarannya sebagai berikut. A. Strength atau kekuatan. Yang pertama, konsumen dapat langsung mengorder ke lokasinya. Yang kedua, menggunakan pemasaran yang menarik dan agresif sebagai bisnis baru seperti menggunakan SMS, WA, dan bertemu langsung. B. Weakness atau kelemahan. Yang pertama, kebutuhan bahannya kurang signifikan dan tidak tahan lama. Untuk mengatasi kelemahan ini, kami membatasi pembelian bahan dan menargetkan penjualannya agar bahan habis terpakai sebelum kadaluarsa. Yang kedua, keterbatasan tempat makan yang tidak terlalu luas. C. Opportunities atau kesempatan. Dapat membuka cabang usaha di berbagai kota jika usaha Martabak Mesir ini sudah stabil. Yang kedua, dapat berkembang menjadi usaha yang sesuai selera pasar atau konsumen. D. Threat atau ancaman. Yang pertama, kurangnya menyesuaikan diri dengan kebutuhan konsumen. Yang kedua, bahan pokoknya setiap tahun selalu naik, bisa jadi menaikkan harganya. Strategi wawaran pemasaran. Produk dari Martabak Mesir ini yaitu produk yang didapat dalam membuat Martabak Mesir ini sangatlah mudah. Ada varian rasanya dan simpel. Selain itu, produk yang dipakai pun relatif murah. Yang kedua, lokasi. Lokasi produk yang kami jual yaitu hanya di sekitaran pinggir jalan, tepatnya di daerah Kelari. Yang ketiga, harga. Penetapan harga produk yang sesuai kebutuhan konsumen. Yang keempat, promosi. Agar bisnis utama Martabak Mesir ini berjalan lancar, kita juga melakukan promosi seperti perkenalan bisnis, membangun jaringan dengan usaha lain yang dapat mendukung bisnis, menciptakan inovasi dan desain yang ditawarkan dari mulut ke mulut, meningkatkan kualitas pelayanan dan media pemasaran. Media pemasaran ini seperti Facebook, Instagram, dan media-media lainnya. Aspek teknis dan produksi. A. Cakupan produksinya. Teknis pembuatan atau produksi dari Martabak Mesir
ini adalah dengan membeli bahan baku yang sekiranya akan dipergunakan sekali saja dalam proses pembuatan martabak Mesir tersebut, sehingga tidak perlu menyimpan bahan baku pembuatan martabak Mesir tersebut. Cakupan produksi. Yang kedua yaitu B adalah kegiatannya program pemasaran. Program pemasaran ini tidak hanya di Kelari, kami mempunyai 3 desa, yaitu Desa Kelari, Kopel, dan Citra Kebun Mas. Nomor 1 kebutuhannya yaitu pasar, nilai lokasi yang idealnya 40, pasarnya nilai maksimalnya itu 40. Untuk desa Kelarinya yaitu 35, untuk Kopelnya 40, untuk Citra Kebun Masnya 30. Jadi dari perbandingan yang kita selama menjalankan martabak Mesir ini, yang lebih pemasarannya yaitu Kopel. Karena kalau Kelari hanya terlalu dalam sih. Cuman kalau Kopel sudah banyak warga-warganya di situ, seperti dari perumahan dan desa-desa yang lainnya. Untuk bahan baku, nilai lokasi yang idealnya 30. Untuk Kelari kami beri 30, Kopel 20, Citra Kebun Masnya 30. Dalam pembelian bahan bakunya masih bagusnya dari Kelari, dan untuk Citra Kebun Masnya 30. Untuk yang 30 Citra Kebun Mas juga. Karena dalam pembelian bahan baku ya antara paling dekat itu 2 desa itu. Untuk transportasinya, nilai lokasi yang idealnya yaitu kami beri 15. Kelari 15, Kopel 10, Citra Kebun Mas 10. Untuk tenaga kerja, nilai lokasi yang idealnya Kelari yaitu 5, Kopel 10, Citra Kebun Masnya 5. Untuk tenaga kerja ini, karena paling banyak Kopel, kami menerimanya lebih banyak Kopel. Untuk pemasaran dari segi konsumennya, lebih banyak yang menyukai yaitu daerah Kopel dibandingkan Kelari sama Citra Kebun Mas. Untuk lainnya yaitu nilai kasih yang kami beri 5, Kelari 5, Kopel 4, Citra Kebun Masnya 5. Untuk jumlah total nilai kasih yang idealnya kami kasih 100 karena maksimalnya segitu. Untuk Kelari nilai jumlah totalnya yaitu 90, untuk Kopel 84, untuk Citra Kebun Mas 80. Proses produksinya kami membeli bahan orderan dari 3 pasar itu dan melalui pengecekan bahan-bahan produk, apakah basi produk itu, apakah produk itu masih layak digunakan ketika sudah membeli, agar bisa ganti rugi secepatnya. Yang proses selanjutnya penyiapan bahan yang ingin diproses, yaitu bahan-bahan produk yaitu bahan-bahan produk yang untuk membuat martabaknya. Yang selanjutnya ke proses produksi. Di sini sudah memulai pembuatannya proses produksi dari pembuatan campuran yang sudah disiapkan tadi dan membuka ruko. Tapi sebelum membuka ruko ini sebenarnya proses produksi ini hanya membuat sebagian agar ketika konsumen butuh
cepat disajikannya, tidak memerlukan butuh waktu yang lama. Finishingnya yaitu finishing. Kebutuhan tenaga kerja. Di sini kami memiliki 6 orang karyawan. Yang satu proses pembuatan martabaknya, yang tadi 2 karyawan, 1 kasir, bagian admin gudang 1 karyawan, bagian helper 1 karyawan, bagian office 1 karyawan. Siklusnya order bahan, proses produksi, dan penjualan. Layout kerjanya. Di sini kami memiliki ruang produksinya. Ruang produksinya di sebelah kiri karena agar memudahkan proses pembuatan martabak Mesir itu langsung ke tempat jualan. Di sebelah kanan untuk ruang tunggu konsumen. Di sebelah kanan pojok bawah yaitu ruang karyawan ketika ingin meeting, khususnya di situ. Gudang yaitu penyimpanan bahan-bahan proses produksinya. Tempat makan yang kita buat yaitu khusus untuk konsumen yang ingin makan di tempat tersebut. Dan terakhir tempat jualan dan kasir. Tempat jualan itu buat mempromosikan jualannya dan ketika konsumen ingin membayar. Nah, di sini ada penjelasannya, keterangannya sudah dijelaskan tadi. Tempat jualan dan proses produksi, penempatan tempat jualan dan ruang kasir ada di depan agar ketika konsumen mengorder produk menjadi lebih mudah. Tempat ruang produksi di sebelah kiri agar tidak terganggu konsumen saat membuat martabak. Gudang di bagian belakang agar memudahkan ketika pesanan barang datang dan karyawan dapat mengambil barang dan menyalurkan barang ke bagian produksi. Tempat makan. Tempat ini khusus untuk konsumen ketika ingin makan di tempat. Ruang tunggu. Bagian di ruang tunggu ini untuk konsumen yang ingin dipesan tapi dibawa pulang, termasuk Grab dan Gojek yang ingin mengambil barang ketika ada order dari konsumen. Jadi tidak hanya buat konsumen saja, jadi dari yang mengorder melalui online. Ruang karyawan, tempat bagian ruangan karyawan yaitu untuk briefing dan rapat. Keterangan kebutuhan modal. Yang pertama bangunan, kami memiliki jumlah 100 juta, kendaraan 4.300.000, bahan baku 400.000, peralatan 1.500.000, perlengkapan 1.500.000, biaya lain 20 juta. Total keseluruhan investasi 127.700.000. Di sini kami mempunyai aspek finansialnya. Rincian biaya asumsinya yaitu biaya pra-investasi, biaya pembuatan studi 7 juta, biaya pengurusan perizinan 10 juta. Total biaya keseluruhan dari asumsinya yaitu 17 juta. Yang kedua, biaya aktiva tetap berwujud. Yang pertama, bangunannya 100 juta, kendaraannya 4.300.000, peralatannya 1.500.000, perlengkapannya 1.500.000. Total biaya keseluruhan yaitu 100.300.000. Aktiva tetap tidak berwujud, merek dagang, yaitu 3.400.000. Jadi untuk total keseluruhan investasinya 127.700.000. Biaya operasionalnya, yang pertama nama biaya yaitu biaya bahan baku, jumlahnya ini sekitaran total per bulannya. Total per tahunnya yaitu total per bulannya 11.200.000. Total per tahunnya
harusnya 3.494.400.000. Biaya tenaga kerjanya karyawan produksi 1 juta, 900.000-nya kasir, bagian admin gudangnya 900.000, helpernya 1 juta, office boy-nya 1 juta. Untuk jumlahnya karyawan produksi 2 orang, total per bulannya 2 juta. Untuk kasir 1 orang 900.000. Untuk 1 orang total per bulan 900.000, helper 1 orang 2 juta, office boy 1 orang, total per bulannya 1 juta. Untuk karyawan produksi per tahunnya 24 juta, untuk kasir 21.600.000, bagian admin untuk total pengeluaran per tahun yaitu 21.600.000, untuk helper 12 juta per tahun, untuk office boy pengeluaran total per tahun yaitu 12 juta. Biaya lainnya seperti listrik dan air, total per bulannya 1.500.000, total per tahunnya 18 juta. Biaya pemasaran 500.000, total per tahunnya 6 juta. Biaya transportasinya total per bulannya 1.500.000, total per tahunnya 18 juta. Untuk total per bulan keseluruhannya 18.568.000. Untuk total per tahunnya 226.920.000. Investasi 127.700.000. Umur ekonomi selama 5 tahun yaitu penyusutan investasinya dibagi umur ekonomis. Penyusutan dari nilai investasi 127.700.000 dibagi umur ekonomisnya selama 5 tahun, total selama 5 tahun 25.540.000. Arus kas stable selama umur ekonomis tahun 2019. Hitnya 10 juta, penyusutannya 25.540.000, kas bersih 35.540.000, diskon faktor 20% 0,833, PV kas bersihnya 26.604.820. Untuk tahun 2020, 20 juta hitnya, penyusutannya 25.540.000, kas bersihnya 45.540.000, diskon faktor 20%-nya 0,694. PV kas bersihnya 31.604.760. Untuk tahun 2021, hitnya 30 juta, penyusutannya 25.540.000, kas bersihnya 55.540.000, diskon faktor 20%-nya 0,579, PV kas bersihnya 32.157.660.000. Untuk tahun 2022, hitnya 40 juta, penyusutannya 25.540.000, kas bersihnya 65.540.000, diskon faktornya 0,482, PV kas bersihnya 31.550.280 perak. Untuk tahun 2023, 50 juta hitnya, penyusutannya 25.540.000, kas bersihnya 75.540.000, untuk diskon faktor 20%-nya 0,402. PV kas bersihnya 30.367.080. Hitnya total keseluruhan 150 juta, kas bersihnya 277.700.000, PV kas bersihnya jumlahnya total keseluruhannya 155.324.400. Penilaian kelayakan investasi payback period (PP). Apabila kas bersih setiap tahun berbeda, investasinya 127.700.000. Kas bersih tahun pertama ini yang kami buat, yang kami mendapatkan untungnya
keuntungannya yaitu 10 juta dikurangin investasinya 111.700.000. Untuk kas bersih tahun keduanya 20 juta dikurangin 117.700.000. Totalnya 97.700.000. Kas bersih tahun ketiganya dari 97.700.000 dikurangin 30 juta. Total keseluruhannya 67.700.000. Karena sisa tidak bisa dikurangi proses tahun keempat, maka sisa proses tahun kedua dibagi proses tahun keempat, yaitu PP-nya 67.700.000 dibagi 40 juta dikali 12 bulan, sama dengan 1,6 atau sama dengan 20 bulan. Maka payback period adalah 1 tahun 8 bulan. Jadi untuk kita dalam dibagi 12 bulan ini untuk period ini adalah 1 tahun 8 bulan. Payback period kurang dari umur ekonomis 5 tahun, maka dinyatakan baik. Jadi kita tidak melebihi dari umur ekonomis tersebut yang sudah ditentukan. Average of return ARR. Sini kami punya average-nya. Selanjutnya ke rata-rata investasi. Yang tadi perhitungan average-nya ini yaitu rata-rata investasi. Investasi dibagi 2, total add-nya 10 juta, ditambah 20 juta, ditambah 30 juta, ditambah 40 juta, ditambah 50 juta, sama dengan 150 juta. Rata-rata add-nya 150 juta dibagi umur ekonomis yaitu bagi 5, sama dengan 30 juta. Rata-rata investasinya 127.700.000 dibagi 2, sama dengan 63.850.000. ARR-nya 30 juta dibagi 63.850.000 sama dengan 4,6% dibuatkan menjadi 5%. Nilai present value NPV. Tahun 2019 hitnya 10 juta, penyusutannya masih 25.540.000, kas bersihnya 35.540.000, diskon faktornya 20%, 0,833, PV kas bersihnya 29.604.820. Tahun 2020, 20 juta, penyusutannya 25.540.000, kas bersihnya 45.540.000, diskon faktor 20%-nya 0,694, PV kas bersihnya 31.604.750. Tahun 2021, hitnya 30 juta, penyusutannya masih 25.540.000, kas bersihnya 55.540.000, diskon faktor 20%-nya 0,579, PV kas bersihnya 32.197.660. Untuk tahun 2022, hitnya 40 juta, penyusutannya 25.540.000, untuk kas bersihnya 65.540.000, untuk diskon faktornya 20%, 0,482, untuk PV kas bersihnya 31.590.280 perak. Untuk tahun 2023, hitnya 50 juta, penyusutannya 25.540.000, untuk kas bersihnya 75.540.000, untuk diskon faktor 20%, 0,402. PV kas bersihnya 30.367.080. Untuk total keseluruhannya 155.324.600. Total PV kas bersihnya 155.324.600. Total PV investasinya 120.700.000. Dikurangin menjadi NPV-nya 27.624.600. Internal Rate of Return IRR. Rata-rata kas bersihnya
totalnya yang tadi 35.540.000 ditambah 45.540.000 ditambah 55.540.000 ditambah 65.540.000 ditambah 75.540.000 dibagi 5. Total keseluruhannya yaitu 55.540.000. Perkiraan VP-nya sama dengan 127.700.000 dibagi yang tadi kas bersihnya itu totalnya 55.540.000 sama dengan 2,299. Dalam tabel A, tahun kelima diketahui yang terdekat dengan angka 2,42 adalah 2,436 adalah 30%. Secara subjektif, tiap 2 sekon kita kurangi 2% menjadi 28%. Sehingga NPV-nya dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Tabel perhitungan NPV dengan DF 28% tahun dan yang pertama kas bersihnya 35.540.000, DF-nya 28% 0,781. PV kas bersihnya 27.756.740. Tahun kedua kas bersihnya 45.540.000, DF-nya 28% 0,610. Kas bersihnya 27.779.400. Tahun ketiganya 55.540.000, 28%-nya 0,477. PV kas bersihnya 26.425.800. Tahun keempat kas bersihnya 65.540.000, 28%-nya 0,373. PV kas bersihnya 24.446.420. Tahun kelima 75.540.000, 28%-nya 0,291. PV kas bersihnya 21.982.140. Total PV kas bersihnya 128.390.500. Nah, NPV positifnya 128.390.500 dikurangi 127.700.000. Total keseluruhannya 690.500. Tabel perhitungan PV dengan DF 30% tahun pertama yaitu kas bersihnya 35.540.000, 30%-nya 0,775, kas bersihnya 27.543.500. Tahun kedua 45.540.000, 30%-nya 0,601, PV kas bersihnya 27.369.540. Tahun ketiga 55.540.000, 30%-nya 0,466, kas bersihnya 25.881.640. Tahun keempatnya kas bersihnya 65.540.000, 30%-nya 0,361, kas bersihnya 23.659.940. Tahun kelima 75.540.000, 30%-nya 0,280, kas bersihnya 21.151.200. Total keseluruhan kas bersihnya 125.605.820. Negatifnya 171.087.460 dikurangi 127.700.000, minusnya 43.300. Nah, bukan minus, kuranginnya jadinya totalnya 43.387.460. Kemudian jika tabel tersebut digabungkan sebagai berikut. Inilah tabel-tabel berikut. Dari 28% dengan 30%. Nah, ini dia sudah dibuatkan. Nah, ini dia interpolasinya, VP-nya 28%, 128.390.500. Dan VVIVA-nya 128.390.500. Initial invest-nya yang tadi sudah diinvestasikan dikurangin menjadi 127.700.000,
totalnya 690.000. IRR-nya I1, I1-nya 28%, NPP-nya 690.000, NPP satunya digabungin langsung jadi 3.475.220 dikali 1%. Maka IRR-nya 28 ditambah 0,19% sama dengan 28,53 dibagi menjadi 28%. 28% tersebut. Profitability Index PI. Rumus yang digunakan untuk mencari PI sebagai berikut. Di sini ada rumus-rumusnya, yaitu langsung saja jika kas bersih berbeda setiap tahun, maka mencari PI adalah sebagai berikut. PI-nya sama dengan 155.324.600 dibagi 127.700.000 dikali 100% sama dengan 1,21 kali dibagi menjadi 1,2 kali. PI lebih besar dari 1, maka diterima baik. Jadi profit dari usaha martabak ini alhamdulillah lebih besar yang kita duga. Kesimpulan dari perhitungan di atas untuk kasus kas bersih yang berbeda setiap tahun dapat dilihat dalam tabel berikut. Di sini ada beberapa tabel berikut, yaitu hasil pengukurannya dari payback period, PP nomor 1, yaitu alat ukurnya. Hasil pengukurannya 8 bulan, hasil pengukurannya 4 tahun. Keterangannya alhamdulillah baik. Untuk average rate of return-nya ARR, hasil pengukurannya 58%, hasil pengukurannya 50%. Keterangannya baik. Net present value NPP, hasil pengukurannya 27.624.600, hasil pengukurannya 25.540.000. Keterangannya baik. Untuk internal rate of return-nya IRR 28%, hasil pengukurannya 24%, hasil pengukurannya juga. Keterangannya baik. Profitability Index PI-nya 1,2 kali, hasil pengukurannya 1,1 kali. Keterangannya baik. Berdasarkan hasil dari data kelayakan penjualan dalam usaha martabak Mesir ini, sudah termasuk kategori layak dijalankan. Adapun kelayakan dari segi usahanya yaitu memiliki izin usaha, aspek legalitasnya, penjelasan data profil perusahaannya, kelayakan produknya, aspek sistem produksinya, dan aspek finansialnya. Walaupun masih ada yang kurang dalam segi pemasarannya dan segi finansialnya. Usaha martabak ini akan terus memperbaiki kesalahan demi kesalahan, baik dari segi kesalahan kecil maupun besar. Dan usaha martabak ini akan terus melakukan perubahan dari tahun ke tahun dan selalu menciptakan sebuah inovasi. Terima kasih. Itu saja presentasi dari saya yang berjudul Martabak Mesir. Bila ada kesalahan dalam pembuatan perekaman video PPT ini dan penulisan dari PPT ini mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.